Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Rindu yang Dingin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Anya akhirnya mengundurkan diri dari kafe via Rebo dan Restu. Maya sedih banget. Sis, Anya, kenapa sih resign? Maya kan jadi gak punya mata-mata lagi di depan buat ngawasin Rebo. Anya menggeleng-geleng. Maya, Rebo itu mau lihat apapun gak ngaruh. Nanti hatinya cuma ada lo. Jangan takut, kehilangan itu semata suratan takdir. Gak harus karena orang lain kita bisa kehilangan seseorang yang kita kasih. Mau digenggam seperti apapun, kalau memang sudah bukan rezeki kita lagi untuk bersama, ya akan tetap lepas kok. Restu tersenyum, bergumam dalam hati. Rezeki aku kemarin sempat dekat dengan kamu, Anya. Pelajaran buat aku, bahwa siapapun bisa melangkah menuju kebaikan, menuju jalan Allah. Akhir minggu, Anya sudah di rumah Bieta. Bieta tampak ceria. Ia membawakan beberapa helai pasmina untuk Anya. Nih, koleksi gue. Lo mau pakai yang mana? Lo aja yang pilih deh, tak? Baju lo biru muda. Ini kayaknya pas ya? Bieta menyematkan pasmina biru langit ke kepala Anya. Anya melihat wajahnya di cermin dan tersenyum. Ia merasa aneh. Tapi ini pertama kali ia akan hadir di acara taklim Ustadz yang Bieta dan Restu sebut-sebut. Dress code-nya adalah pakaian muslimah. Mau tak mau ia harus mengikuti aturan walaupun masih belum siap. Tapi di sisi lain ia ingin. Tak, gue lebih cantik ya kalau pakai jilbab gini. Iya dong, pipi lo jadi lebih tirus. Bieta masih mencoba merapikan pasmina itu di wajahnya. Anya manyun. Maksud lo kalau nggak pakai jilbab pipi gue tembem gitu? Anya semakin manyun. Dasar sahabat gak punya perasaan. Bieta tergagah. Gue mah kalau jadi sahabat jujur, ngapain bohong? Bieta menatap bacaannya, lalu menoleh ke cermin. Udah pas, cocok, cantik. Yuk cabut. Oke deh. Anya pun pergi bersama Bieta. Kata Bieta mendengarkan tausiah di medsos itu memang bagus, tapi kalau bisa datang langsung, bukan hanya ilmu yang didapat, tapi juga rahmat Allah. Katanya majlis taklim adalah teman surga di mana banyak diturunkan rahmat. Anya sedang butuh rahmat itu. Ia perlu datang. Di sebuah halaman masjid, Hugo turun dari motor yang ia parkirkan di bawah naungan sebuah pohon rindang. Matanya melihat ke sekeliling. Mana si Moko? Katanya udah di sini. Kok nggak kelihatan sih? Hugo melangkah menyusuri parkiran yang penuh dengan motor itu. Ustadz satu ini memang konon pengikutnya adalah anak muda. Mereka menyukai beliau karena memahami perasaan anak-anak muda tersebut. Dan perasaannya juga. Gumam Hugo dalam hati. Ia pernah mendengarkan tausiah sang ustadz tentang merelakan kehilangan pasangan. Saat itulah Hugo merasa seakan sang ustadz berbicara langsung kepadanya. Matanya masih mencari di mana Moko, tapi tak kunjung ia temukan juga. Hugo malas kalau masuk sendiri. Ia masih belum merasa nyaman. Ia masih ingin sekedar menjadi seseorang yang diajak Moko. Hugo pun memilih duduk di dekat seorang penjual minuman dan memesan teh kemasan. Pada saat yang sama, tanpa Hugo sadari, sebuah mobil melaju masuk ke dalam area parkir mobil. Letaknya di belakang posisi Hugo duduk. Di dalam mobil tampak Bieta dan Anya sedang melihat sekeliling mencari parkiran yang kosong. Di sana aja tak? Adem tuh. Anya menunjuk sebuah lokasi parkir yang masih kosong. Bieta menggeleng. Ya sekarang adem, ntar siangan dikit pasti panas. Tuh, arah mataharinya nanti pindah dari sana jadinya. Tapi mau di mana lagi, udah penuh gini. Iya sih. Lalu Bieta melihat posisi kosong persis di belakang seorang penjual minuman.
Di situ aja deh, agak panas mungkin. Tapi nggak jauh jalannya ke arah masjid. Kita nanti di dalam masjid, tanya Anya sambil memandangi masjid di depan mereka. Iya di atas kalau masih kosong. Kalau enggak ya di samping sana. Pokoknya gak campur sama jamaah laki-laki lah. Anya mangguk-mangguk paham. Gue kok deg-degan tak? Kayak mau ketemu pacar aja deg-degan. Ih lo mah. Bieta tak akan pernah mengerti pikirannya. Dia belum pernah datang ke pengajian seperti ini. Papa mamanya juga mungkin tak pernah. Mereka bahkan sampai sekarang tidak tahu ia sedang kesini. Ini pengalaman pertamanya. Ya, tahu nggak? Gue ketemu jodoh kan di pengajian. Tahu? Lo dulu kan curhatnya ke gue. Beta terkikik. Ia sudah selesai memarkirkan mobil. Ayo. Anya mengangguk mereka keluar dari mobil, lalu melangkah sejajar menuju ke masjid. Beta menggandeng lengan Anya. Sini gue gandeng, biar lo gak deg-degan lagi. Anya tersenyum tipis. Masih tetap deg-degan, ia juga berpikir ucapan Beta. Bertemu jodoh di pengajian. Anya berusaha menghalau pikiran itu. Ia kesini untuk mendekat kepada sang pencipta, bukan makhluk. Namun justru ketika ia menghalau pikiran itu, tatapannya menangkap wajah seseorang yang sangat ia hafal. Hugo, gumamnya lirih. Beta menoleh, ia juga melihat Hugo sedang minum teh kemasan. Beta terkejut. Lalu muncul seorang pria menyapa Hugo. Hugo berdiri dan melangkah bersama pria itu menuju masjid. Anya tegang. Tak, buru tak. Anya menarik Beta untuk bergegas. Pelan-pelan. Beta agak berteriak saking terkejutnya. Pada saat itulah Hugo menoleh dan melihat Anya. Anya dengan khawatir juga menoleh dan tatapan mereka bertemu. Mereka terdiam sesaat. Sempat sedetik saling pandang. Lalu buru-buru memalingkan wajah. Beta tampak terperangah sementara Moko terkikik jahil. Anya bergegas memasuki masjid. Beta segera mengikuti. Sementara Hugo masih terdiam di sana, memandangi kepergian Anya. Moko geleng kepala dan menepuk bahu Hugo. Woi, ini lingkungan masjid, woi, jangan mandangin terus. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Lo masih cinta banget sama Anya ya, Go? Tatapan lo kayak rindu banget kayaknya sih. Iya kok kayaknya gitu sih emang. Tapi gue malu kok. Anya kayaknya udah berubah banget. Sekarang udah pakai jilbab. Mungkin dia akan menerima laki-laki itu kok. Ikhlasin, Go. Allah hanya akan kasih yang terbaik buat hambanya kok. Santailah. Hugo manggut-manggut dan mengikuti langkah Moko ke dalam masjid. Menjelang tidur di kamarnya, Anya mengulang-ulang tausiah yang ia rekam tadi, khusus di bagian menutup aurat. Ia mengambil pasmina milik Beta yang ia kenakan ke taklim. Ia coba pakai lagi. Anya tersenyum menatap dirinya di cermin. Iya, memang tampak tirus dan ia suka. Tapi bukan karena itu ia tergoda untuk mengenakannya lagi malam ini. Matanya baru saja terbuka betapa tak menutup aurat saat melangkah keluar rumah. Berarti membiarkan papanya melangkah menuju ke neraka. Ia memang dulu tidak dekat dengan papa karena mama lebih dominan. Tapi belakangan sejak papa berani menentang mama, hubungannya dengan papa berubah. Mereka lebih sering berinteraksi. Dia tidak ingin papanya mendekat ke neraka. Tidak ingin. Keesokan paginya Anya keluar ke kamar. Sudah dengan pakaian, pergi dan tentunya menggunakan jilbab. Sebenarnya yang ia kenakan adalah syal lebar pemberian Hugo saat Anya hendak pergi ke Dieng bersama teman kantor, agar Anya tidak kedinginan. Tapi kali ini ia kenakan untuk ke kafe Rebu. Ia ingin bertemu Restu. Suasana di luar kamar sepi. Anya duduk di meja makan menuangkan sarapan ke piring. Mie goreng buatan Yeyen tentunya. Anya menyuap sesendok dan entah bagaimana Anya merasa bersyukur masih bisa menyantap makanan enak utuh. Padahal kemarin-kemarin itu hal biasa bagi Anya. So, took it for granted. Tapi ketenteramannya terusik dengan suara piring terjatuh dan pekikan Yeyen. Hah? Anya menoleh, hampir keselak. Papa dan mama Anya juga muncul dari kamar dengan panik. Ada apa Yeyen? Yeyen buru-buru merapikan dadar telur yang terjatuh. Untung piringnya tak pecah. Sementara mama papa Anya baru menyadari perubahan pada penampilan Anya. Kamu pakai jilbab? Tanya papa Anya sementara mama Anya masih terbengong-bengong. Anya mengangguk. Mohon doanya ya, Ma, Pa, supaya Anya bisa istiqomah. Tanpa disangka papa Anya tersenyum. Amin. Mama Anya masih bengong.
Mah, terpukau ya? Goda si papa. Mamanya seperti baru tersadar dan menginjak kaki papanya. Waduh, ih, papanya sontak teriak. Sakit tau mak, ih. Biar. Mamanya menatap Anya dalam. Kamu selain bikin mama kaget, mama mau jantungan? Enggak lah ma, Anya mau mama papa masuk surga. Kamu nyumpain mama mati? Ya enggak sekarang masuk surganya mah. Udah lapar, makan. Papa Anya menghentikan perdebatan di antara Anya dan mamanya. Anya buru-buru menyelesaikan sarapannya lalu mencium tangan kedua orang tuanya lalu pamit. Anya jalan dulu ya mah. Pa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anya pun pergi meninggalkan mamanya yang masih syok berat. Di sisi lain di rumah, Hugo juga siap pergi. Ia pamit kepada mama dan papanya. Ia ada janji sarapan dengan teman. Ada janji dengan siapa Go? Tanya mamanya. Ayi mah. Ayi itu yang temannya Anya, yang cariin kamu pembeli mobil. Iya. Jadi kamu mau membuka hati buat Ayi? Hugo tersenyum tapi tak menjawab. Hugo jalan dulu mah, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hugo telah memutuskan ia harus menemui Ayi. Ia tak mau menjadi pengecut. Bahkan mungkin setelah ketemu Ayi, ia akan menemui Anya jika Anya berkenan. Anya sudah tiba di kafe. Rebo menyambutnya dengan hangat. Sisanya rindu sangat Rebo sama sis Anya. Gue gak rindu sama lo Bu. Maya yang ada di sana terkekeh. Syukurin. Tapi kemudian mereka tersadar. Mau ke pengajian sis? Tanya Rebo. Anya tak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu bertanya, Restu udah datang belum? Udah tuh, ada di ruangan Pak Agung sendirian. Rebo mengarahkan dagu ke ruangan Pak Agung. Maya malah menggoda Anya. Wah, kangen ya sis. Anya masih tak menjawab lalu ia melangkah menuju ruangan Pak Agung. Lalu mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Terdengar suara Restu. Waalaikumsalam. Lalu tampak pintu dibuka oleh Restu. Restu terkejut melihat Anya di hadapannya memakai jilbab. Restu, gue mau ngobrol sebentar boleh? Restu mengangguk bingung. Boleh? Lalu ia mengikuti Anya yang melangkah ke salah satu sudut ruangan dan duduk di kursi yang agak menjorok sehingga tidak berdekatan dengan kursi lainnya. Ia paham Restu tak akan mau mengobrol berduaan dengannya di ruangan Pak Agung. Namun Anya butuh privasi, maka kursi ini yang ia pilih. Apa kabar Res? Tanya Anya setelah Restu duduk. Baik, alhamdulillah. Kamu? Baik juga. Restu menunjuk ke kepala Anya. Pakai. Anya mengangguk dan tersenyum. Makanya gue kesini Res. Gue mau terima kasih sama lo. Terima kasih sama aku. Iya, makasih ya. Lo udah jadi jalan dari Allah buat gue berhijrah. Kalau gak ketemu lo, gak banyak interaksi sama lo, mungkin gue gak berada di titik ini sekarang. Aku hanya jalan dari Allah buat hidayah kamu Nya. Berterima kasihlah sama Allah, bukan sama gue. Nah, kalau ke Allah udah, ke lo gue tetap merasa harus berterima kasih Res. Ya udah sama-sama. Restu tersenyum pedih. Tapi melihat kamu kayak gini makin sedih aku, karena gak bisa menjalani ibadah yang paling lama sama kamu. Ih, Restu, kok flirting sih? Flirting? Enggak. Anya terbahak. Bercanda. Gak biasa digombalin sama orang salim lo. Jadi kaget gue. Restu terkekeh malu. Maaf ya Res. Maaf. Gue terpaksa gak menerima lamaran lo karena gak fair buat lo. Hati gue masih terisi. Oleh Hugo. Anya mengangguk. Sementara itu di sebuah taman, Ayi sudah duduk menunggu Hugo. Dengan gelisah dia melihat jam ponselnya. Mana sih dia yang minta ketemu? Dia yang gak nongol-nongol. Ternyata Hugo muncul dari belakang Ayi. Dia membawa kantong sandwich kesukaan Ayi ke hadapan wajah Ayi. Nih, sarapan dulu. Ayi melirik sebal ke Hugo, tapi dia tetap mengambil sandwich yang Hugo sodorkan. Selama beberapa saat Ayi
dan Hugo hanya duduk manis sambil memakan sandwich masing-masing. Sandwich Hugo habis lebih dulu. Ia memang sengaja menghabiskan cepat-cepat, sementara Ayi masih berusaha meredupkan debaran di jantungnya karena duduk bersebelahan dengan Hugo. "Ye," panggil Hugo. "Ya, maafin gue ya." "Udah gue maafin." "Iya, gue gak bisa nembak lo. Bukan karena lo nya. Tapi gue sekarang mau fokus belajar agama dulu." Ayi berusaha tersenyum. "Lo memang jodohnya Anya ya, Go?" Hugo menggeleng. "Bukan karena Anya, Yi." "Iya, paham." Ayi akhirnya berhasil menghabiskan sandwichnya. "Lo gak tahu, si Anya udah pakai jilbab. Tadi pagi dia taruh di medsosnya. Udah hijrah dia." Hugo terkejut. "Oh serius? Gue pernah lihat dia di pengajian pakai jilbab. Buat sekali-kali aja kalau taklim." Ayi menggeleng. Dia jelasin kok di captionnya. Ayi menyodorkan ponselnya. "Nih, lihat aja sendiri." Hugo melihat dan terperangah. "Wow, cantik ya?" Iya," jawab Hugo singkat dan pelan. Ayi berusaha menahan pedih, tersenyum, lalu mengambil ponselnya dari tangan Hugo, lalu berdiri. Ya udah, lo hanya mau minta maaf kan? Udah gue maafin. Ya, gue juga minta maaf ya, Go. Gue duluan." Ayi bergegas pergi dari sana. Hugo bengong, lagi-lagi dia ditinggalkan, dan lagi-lagi ia tak mengejar. Ia membiarkan Ayi pergi, tapi kali ini yang ada di pikirannya hanya Anya dan hijrahnya. Anya tiba di rumah buru-buru masuk ke kamarnya. Ia membuka jilbabnya. Asli, gerah ternyata pakai jilbab naik kendaraan umum, padahal ber-AC. Gumam Anya sambil mengipas-ngipas dan menyalakan AC. Baru mau ke kamar mandi, ponselnya berdering. Anya mengambil ponselnya dari tas dan terdiam. Selama beberapa saat ia hanya memandangi layar ponselnya. Akhirnya ia angkat. "Assalamualaikum," sapa Anya. "Waalaikumsalam." "Hai Nya." Hugo yang masih duduk di taman pun tersenyum, meskipun wajahnya diterpa matahari yang semakin meninggi. "Hai Go, ada apa?" "Selamat ya." Selamat buat jilbabnya." Anya tersenyum. "Makasih, tapi kok kamu udah tahu? Lihat di medsos aku ya?" Dikasih tahu Ayi. "Oh, aku barusan ketemu sama Ayi." "Oh." Akhirnya aku bilang ke Ayi, aku gak bisa nembak dia. Oh mulu sih." Anya tersenyum. Senyuman yang bukan karena protes Hugo barusan, tapi Anya sadar betul, lebih karena Hugo tidak nembak Ayi. "Kamu sendiri gimana sama Restu?" Anya terkejut. "Mau tau banget atau mau tau aja sih?" Hugo terkekeh. "Banget. Aku juga udah nolak Restu." "Alhamdulillah." Spontan Hugo bersyukur. Anya tidak tahan untuk tidak terbahak. Walaupun ia berusaha menahannya tapi sulit. "Nya." "Nya," panggil Hugo pelan dan takut-takut. "Iya," jawab Anya sama deg-degannya. Mau gak start over again?" Sontak Anya berkaca-kaca. Tak bisa menjawab, dadanya pun sesak. "Nya," panggil Hugo khawatir. Anya masih belum bisa menjawab, masih berusaha menguasai diri. Hugo semakin khawatir karena tidak tahu bagaimana reaksi Anya. "Nya," panggil Hugo lagi. Iya Go, maaf." Anya berusaha menghela nafas dalam sebelum menjawab. Hugo sempat terkejut mendengar kata maaf. Ia sudah yakin Anya tidak mau. Tapi ternyata, "Maaf Go, tadi aku masih terkejut. Aku mau Go, tapi dengan syarat kita taaruf ya." "Iya dong, kamu istikharah dulu tapi ya Nya." "Kamu juga." "Iya Nya, pokoknya semua yang salah di masa lalu kita perbaiki ya Nya." "Iya Go, bismillah." "Bismillah."
Saat itu, semua rindu yang pernah begitu dingin di hati mereka kini telah menghangat. Bahkan bukan hanya Anya yang menitikan air mata, tapi juga Hugo. Ia tak peduli dengan orang-orang di taman yang menoleh heran ke arahnya. Ia terlalu bahagia untuk saat ini. Bunga lili putih dan mawar berwarna salim menghiasi segenap ruangan. Meja akad putih gading sederhana, pelaminan salim dan anggun, semua seperti impian Anya. Hingga ketika sebuah suara menggema, semua hati tergetarkan. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anya Cahaya binti Rahmat Abadi dengan mas kawin cincin emas putih seberat 2,5 gram tunai. Anya yang berada di ruangan berbeda dari ruangan akad meneteskan air mata. Bahagia menyelusupi relung hatinya. Ini bukan pernikahan yang pernah ia bayangkan, tapi ini adalah pernikahan yang sangat-sangat indah. Ijab kabul yang diucapkan Hugo ia yakini sebagai janji kepada sang maha pemilik. Maka Anya pun berjanji kepada sang Holik, ia akan menjadi istri yang mengantarkan keluarga mereka menuju surganya. Mama Hugo dan Mama Anya yang ada di sana walau masih perang dingin, kompak berdiri, menggandeng Anya dari kedua belah sisi, membawa Anya ke ruang akad. Di ruang akad Hugo sudah berdiri, menatap Anya tanpa berkedip, menyambut perempuan yang kini mengisi seluruh ruangan di hatinya. Di dekat Hugo ada Papa Anya dan Papa Hugo. Papa Anya tampak habis menangis. Anya saat melihat tampak terkejut. Tak menyangka papanya sesedih itu melepasnya. Terlebih saat sungkem, Papa Anya memeluk erat putri semata wayangnya yang seraya berkali-kali meminta maaf. Mama Anya yang tampak sok tegar akhirnya tak tahan juga dan menangis haru. Anya memeluk mamanya dan meminta maaf lebih dulu. Maafin Anya ya, Ma. Justru Mama yang minta maaf sama Anya. Mama selama ini belum menjadi ibu yang baik buat Anya. Mama mengecewakan Anya. Mama jangan bilang gitu. Mama adalah ibu terbaik yang Allah pilihkan buat Anya. Ya, iya Mama. Bimbing Mama mendekat ke Allah ya. Mendengar itu, air matanya semakin berjatuhan. Ia menciumi tangan mamanya. Punggung tangannya, telapak tangannya ia kecupi kedua pipi dan kening mamanya. Tak pernah ia sedekat itu secara fisik dengan mamanya. Anya seakan tak ingin melepas pelukan terhangat itu. Tapi pemandu acara mengingatkan Anya untuk berpindah ke orang tua Hugo. Anya sungkem kepada mama dan papanya Hugo. Ia takut-takut saat harus melakukannya kepada mama Hugo. Tapi wanita itu memeluknya erat seraya berkata, "Titip Hugo ya, Nya?" Anya mengangguk. Air mata haru terus mengalir di pipinya. Saat ia menoleh ke Hugo, ia masih salim ke Mama Anya. Mama Anya tersenyum menatap wajah Hugo. Dalam hati Anya berseru, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah maha baik. Ini lebih indah dari bayangannya, jauh lebih indah. Dan hari itu memang sangatlah indah. Pada acara resepsi yang Anya dan Hugo rancang sedemikian rupa untuk paling tidak mendekati syariat, memisahkan wanita dan pria dengan sekat, kebahagiaan tiada berkurang. Rebo mengobrol santai dengan Restu dan Pak Agung di satu sisi. Di sisi lain, Maya tampak sibuk memandangi Rebo dengan tatapan khawatir dan curiga. Ayi tampak berngobrol dengan teman ex kantorannya, Bieta dengan teman SMA mereka. Anya menoleh ke Hugo, memandangi wajah pria yang kini menjadi suaminya, menjadi imamnya. Andai pernikahannya tidak batal 3 bulan silam, entah apa yang sudah terjadi dengan mereka. Utang yang menggunung, orang tua yang ribut, mungkin bahkan pernikahan mereka sudah berakhir. Hugo juga menoleh ke arah Anya, tersenyum dan refleks mengecup keninganya. Spontan Anya protes. Apa? Goda Hugo. Gak boleh kecup istri sendiri. Aku deg-degan tahu. Anya tersipu. Mana di depan orang-orang. Kamu pikir aku enggak? Waktu kamu tadi gandeng tangan aku menuju pelaminan, jantung aku kayak mau copot tahu. Tanganku hampir kesemutan, kayak ekstrum gitu. Anya tertawa mendengar Hugo yang hiperbola. Gimana enggak? Bayangin aja 3 bulan yang lalu kita putus batal nikah. Ketemu sekali-sekali saja. Sejak aku lamar kamu dan kita mau start over, kamu gak mau ketemu. Saya juga seperlunya hanya untuk urusan pernikahan. Ya kayak bikin berpacaran lah akunya. Anya terbahak, bahagia mendengar ucapan sang suami. Ia merangkul erat pinggang Hugo, tak pernah ia sesayang itu kepada siapapun. Restu melihat ke arah Anya.
Ia tersenyum melihat sinar kebahagiaan di wajahnya. Doa indah ia sampaikan untuk perempuan yang pernah merebut hatinya, padahal ia selalu menjaga hati. Ayi memandangi Hugo dan menghela nafas. Ia ternyata masih menyimpan secuil rasa untuk pria yang pernah merasa nyaman bersamanya. Tapi persahabatannya dengan Anya membuat ia menyelipkan doa agar mereka berdua bahagia selalu. Tak sengaja tatapan Anya menangkap mata Restu, pun tatapan Hugo menangkap mata Ayi. Senyum mengembang di bibir mereka masing-masing. Tapi kemudian Hugo dan Anya saling menoleh bersamaan, saling melemparkan senyum, dan di bawah tangan mereka tak saling melepas, terus bergandengan. Dan di pintu masuk muncul Riko, sahabat SD Anya. Anya melambaikan tangan. Riko melihatnya dan langsung melangkah ke pelaminan. "Boleh gak gue nyanyiin lagu buat lo di wedding ini loh ini?" tanyanya dengan riang. Anya terbahak. "Gak ada alat musik, gue bawa gitar di mobil." "Tapi rindu di hati gue sudah hangat sekarang, Cok." Riko tersenyum. "Alhamdulillah. Tapi makasih ya kok, lagu lo malam ini gue banget waktu gue galau kemarin." "Sama-sama." Ini lo nikahan kenapa disekat gini sih?" "Ya, biar paling gak sesuai syariat kok." "Duh, cewek gue jadi gak kelihatan di mana kan?" Rika malah sibuk mencari kekasihnya di bawah sana, lalu pamitan ke Hugo dan Anya. "Ya udah, selamat ya, gue cari cewek gue dulu deh." Anya dan Hugo terkikik. "Aku udah tahu pasti akan kayak gini." "Iya, gak apa-apa, yang penting kita niat baik. Semoga Allah merestui." "Amin." Lalu Hugo membisikkan panggilan mesra di telinga Anya. "Sayang." "Iya." Anya balas berbisik. "Kamu cantik dengan gaun putih gading impian kamu ini." Dan cerita pun selesai. Cerita yang cukup singkat, tapi lumayan membuat senyum. Oke. Seperti biasa, ambil hikmahnya dari cerita di atas, buang sisi negatifnya dan ambil sisi positifnya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik lagi. And see you, bye bye.